tahun 2040 itu punah. Paling beberapa orang doang gitu loh ya. Ini fakta loh ya. Kenapa demikian? Karena memang ini Kristen nggak laku dijual. Kenapa? Hanya orang-orang yang bodoh seperti Edis ini yang bisa memeluk Kristen. Kenapa? Jelas itu adalah Yesus adalah manusia dituhankan. Gitu loh. Coba cek di Jawa Barat turun terus populasinya. Gitu loh. Hanya daerah kantong-kantong yang ada bisa di sana ya is oke karena turun temurun, bukan karena berilmu, tapi karena turun temurun gitu. Sekarang Ada yang kita laku, cek, Andi. ya kita cek bagaimana statistik yang ada di Indonesia. Jumlah Kristen itu tinggal beberapa persen saja. Tinggal beberapa persen. Kenapa? Karena ajaran Kristen ini tidak akan bakal laku karena didatangkan oleh penjajah. Bagaimana mungkin agama itu mau laku? Sekarang berapa persen Kristen di Indonesia, Dis? 15%. Berapa? Hampir 15%. Cukup atau tidak? Cukup atau tidak apa maksudmu? Artinya menurut kamu udah puas atau tidak? Dulu Islam itu di Indonesia ini 90%. Jangan dulu, sekarang saya tanya. Sekarang Iya berapa makanya persen? itu Berapa persen? Berapa persen saudaramu Kristen di Indonesia? 15%. Itu pun terbagi-bagi. Ada yang lu katakan bidat, SSJ, Unitarian dan lain-lain tidak setuju dengan lu. Mereka Kristen tapi kau katakan dia bukan Kristen, dia bukan bidat. Kita kurangkan mereka 4%, tinggal 10%. Gitu ya. Tinggal 10%. Apakah ajaran Yesus yang kau maksud ini signifikan di Indonesia tinggal 10%? Tentu tidak, celakalah kau. Kenapa? Celakanya adalah Kristen semakin hancur di muka bumi. Kenapa? Sepanjang Anda menuhankan manusia iblis. Hancur. Kalau nggak halu minum kencing onta nggak masalah. Nah, ini apa yang buktinya. harus ditanggapi? Ini Indonesia ini berapa Apa persen? yang harus ditanggapi Data dari Edis. orang yang halu minum kencing onta? Data Edis. Kau nginjakan kaki di luar negeri aja kau nggak pernah. Kau tahu Data apa? Edis. Mending Ini kau data. tidur. Data Edis di Indonesia Kristen semakin punah, Mending kau Edis. tidur. Kenapa kamu Makanya nggak mau kau terima main. kenyataan? Jalan-jalan kau ke Eropa, jalan-jalan kau ke Amerika, lihat gimana, ada nggak terus? Islam. Makanya kau jangan tidur terus di rumah ngendok. Oke. Saya jawab ya. Di Qatar aja, ceritain di Qatar. Di Qatar, peristiwa di Qatar. Di Amerika ada masjid, Edis. Kalau nggak ada Islam di Amerika ada masjid nggak, Edis? Saya tanya dulu. Tidur, saya nggak mau ngomong sama orang nggak tahu apa-apa. Mending tidur. Ya di Amerika ada masjid, Edis. Banyak, Bang. Nggak, biar dia jawab dulu. Iya, Katanya nggak ada makanya Islam. saya bilang kamu mending tidur gitu loh. Kalau kamu pergi ke Indonesia, di mana-mana gereja, banyak gereja gitu loh. Saya setuju Mas Edis. Jadi saya tidak setuju ketika Kristen dibilang nggak laku itu saya tidak setuju. Kenapa? Karena Kristen itu laku loh. Di semua negara Kristen itu laku. Apanya yang laku? Gerejanya kalau dijual gitu loh. Ini bahkan Presiden Trump aja kalah sama Biden karena Biden itu membuat orang Muslim itu dukungan dari dia di Amerika. Jadi Biden itu gini dulu aja, negara-negara maju itu yang kalian anut itu nggak laku di sana, ya. Coba lihat negara maju mana, nggak laku. Yang kalian anut itu mau nggak saya laku. tampilkan data Amerika, Mas Edis ya. Lakunya cuma di data aja, Pak Ustadz Wapi. Kalau misalnya di dalam tahun-tahun ini sudah berapa kali membongkar gereja dan menjualnya ke orang Muslim dan dijadikan masjid. Lakunya cuma di sana. Makanya orang nggak ada di Afghanistan karena apa? Yang ada di sana cuma perang. Edis, pernah nggak kamu? Edis, kamu punya data nggak? Ada masjid dijual jadi gereja, ada nggak, Edis, datanya? Ada juga gereja jadi mualaf, jadi masjid. Nggak, ya saya tanya Edis dulu. Dia kan disombong. Rumah makan ada loh di Amerika itu gereja. Dia kan ini sombong ini. Dia kan Edis ini sombong, Pak Ustadz. Saya mau nanya dia, ada nggak masjid dijual jadi gereja? Ada nggak? Gak ada, Edis. Kalau ada saya mualaf. Kalau ada saya murtad. Ada nggak, Edis? Lu yang banyak baca. Ada nggak?
Saya belum pernah lihat. Oke, belum pernah lihat. Saya tanya balik, ada nggak gereja dijual menjadi masjid? Ada nggak? Banyak. Enggak, biar dia jawab dulu, biar cowoknya terbungkam ini orang. Ada nggak? Ada. Ada. Ada, nangis dia. Nangis lu. Nangis. Alhamdulillah. Kenapa nangis? Kenapa nangis? Itu Masjid-masjid juga artinya, sepi kok nggak ada orang datang. itu artinya gereja sudah tidak laku, Edis, dijual. Kamu itu harus tahu masjid-masjid itu sepi. Loh, kok ketawa? Itu artinya gereja mau sudah kamu tidak ada akui, isinya, mau enggak? tidak bisa lagi bayar Kamu pajak, tahu tidak enggak? bisa lagi ada Itu orang-orangnya, bisnis. akhirnya terjual. Gitu loh, Edis. Gereja itu kenapa dijual? Tahu nggak? Tidak ada jemaatnya, Dengar. tidak ada sumber Kamu tahu dananya, nggak? jadinya dijual. Kamu tahu Fakta, nggak ada Edis. orang minta-minta di jalan untuk bangun masjid? Ya. Kamu tahu nggak itu? Larinya Tahu kemana-mana nggak itu itu? lagi tuh. Kamu tahu nggak bagaimana gereja di Cilegon mengemis semua dibangun itu tidak ada izinnya? banyak bisnisnya, itu banyak bisnis. Kamu Oke. tahu banyak tipu-tipu dalam Oke. situ. Kamu tahu apa? Oke. Kamu tahu apa? Kamu tahu nggak Orang bagaimana bangun masjid, panitia masjid, sengaja panitia gereja, dilama-lamain, panitia minta-minta gereja duit di Cilegon jalan. itu, Duitnya ya masuk teriak-teriak di kantong. media sosial minta Kamu. sumbangan untuk membangun gereja, tapi ditolak karena nggak ada izinnya. Kamu tahu nggak? Nggak ada. Kamu nggak tahu di Cilegon? Nggak. Kalau Kamu di nggak tahu? Kemarin saya nggak tahu. Saya kemarin. Kalau nggak tahu diam. Kalau nggak tahu diam. Ada berita dari Indonesia katanya ada jalan mau akses mau ke masjid ditembok. Cuma Ya. saya nggak terlalu nonton beritanya. Ya, saya kasih tahu. Kenapa ditembok? Karena ini pengurus-pengurusnya itu belum ada izinnya membangun. Jadi ditabok, bukan lagi ditembok, ditabok. Karena nggak ada izinnya. Paham kau? Paham kau? Paham? Terus? Artinya jangan bangun gereja dipaksakan, coy. Jangan dipaksakan bangun gereja kalau ada izinnya. Izinnya nggak ada, jadi ditabok, bukan lagi ditembok, ditabok. Kenapa harus pakai izin? Ya memang harus punya izin, Edis. Terus kalau bangun masjid nggak ada izinnya? Ada izinnya. Izinnya mana? Ada Membangun izinnya masjid di Papua itu harus memenuhi Ngarang. SKB 2 Menteri, Edis. Ngarang aja kamu itu. Makanya kalau kamu nggak ada ilmu, Edis, lebih baik kau berhenti menuhankan tuh manusia. Ya. Kau yang berhenti nuhankan Muhammad. Wajar Bang Handi di Banten seperti itu, karena dulu waktu penjajah Kesultanan Banten itu kan agamanya Islam, yang menyerukan untuk jihad melawan penjajah Belanda ya adalah orang-orang Islam. Kan kalau di Belanda sendiri mengajarkan jika kamu ditampar pipi kiri maka kasih yang pipi kanan. Jika kamu diambil batu baranya sama Belanda, sama penjajah, jangan segan-segan untuk ambil minyak, gas bumi, sawit, semuanya. Begini, Kalau kamu diperkosa, kalau cuma anak-anakmu diperkosa, bohong aja, jangan untuk jangan marah, kasih juga. Kalau minimu. modalnya Kenapa kayak saudara-saudara kita di Banten itu Seperti tidak mau Vincent ada gereja? bohong. Buat Kenapa? apa? Karena penjajah yang baru pertama menginjakkan kaki di Nusantara waktu itu, yang membawa Bible sekarung ke Nusantara itu melalui Laut Sunda. Mereka diusir oleh orang-orang yang berada di Laut Sunda di sana, Selat Sunda gitu ya, melalui Banten. Di sana pertama kali berlabuh Belanda itu yang membawa Bible. Apa Kenapa? penemuan Islam Andi? Apa yang ditemukan orang Islam Iya, yang kau pakai? Lu diam Yang dulu, kau lu diam. pakai, yang kau Lu pakai diam sekarang dulu. ini baju, Siapa? HP, ada nggak di situ yang temuan orang Islam, ada nggak? Jawab dulu. Oke. Kan kami beli, Ya. kami beli, Kami beli, kan. bro. Kami beli. Kami beli. Kenapa emangnya kalau dibeli? Aduh. Sekarang begini ya. Makanya, Kalau dibeli emang kenapa? sumbang si Islam apa sih? Saya tanya. Sumbang si Islam yang kamu pakai, Oke, yang oke, saya jawab, nempel, saya jawab. Apa, Dis? yang Saya nempel jawab. di bajumu yang kamu pakai itu ada nggak makan. sumbang si Islam? Sebentar ya, Pak. Tapi Yesus makan waktu disalib Sebentar pakai dulu. apa, Bang? Yesus waktu disalib Satu-satu. pakai apa, Saya Bang? Sebentar, Vincent. Yesus Sebentar. disalib pakai apa, Yang Bang Haji? ada melekat Yesus di Sebentar, badanmu, disalib pakai apa? Vincent, diam dulu. yang Diam dulu. melekat di triplek rumahmu, lampu-lampu listrik Iya. semua itu ada nggak di Iya, situ saya sumbang si Islam? jawab. Yesus dulu Ada nggak? Vincent, disalib pakai gantian, apa Vincent. dia? Vincent, jangan kesalip dulu. Langsung Bahkan stres. gereja Begini kami ya. kalau dijual kami beli gitu loh. Ya gini ya. Langsung Indonesia merdeka itu
ya Indonesia merdeka Lari kemana-mana. Lu diam dulu, Edis. Oh, jangan lari kemana-mana. Kamu Yang kan- saya tanya, yang ya. kamu melekat di badanmu, baju, headset, HP, listrik rumahmu itu, air keran rumahmu, listrik Dibeli, Dis. anu dan segala Dibeli. macam. Saya jawab dulu, Ada saya nggak jawab. di Dibeli. situ? Ada tidak di situ temuan orang Arab? Iya, Islam. Ya, baik. itu dibeli, Dis. Ya. Kami Ada beli, nggak? Dis. Ya. Ya. Ada nggak? Kami beli. Ya. Made in Arab. Jadi kami ada nggak tidak made in? merugikan, Ada nggak di situ made in Arab? Ada nggak? Pada saat lu makan, Arab siapa yang investornya. siapa petaninya, Dis? Siapa, Dis? Petani ya? Stres. Sekarang gini ya, Enggak, izinkan yang saya dari bicara dibangun 2 menit. cuma Saya cuma luruskan loh. dulu ini. Pinsan, izinkan 2 menit dulu saya bicara ya. Ya, ini Edis lu jangan Woi, dipotong. mau perang ini. Pincen sama Anu udah. Bentar Pincen ya. udah cegah ini sama Andi ini. Udah Kamu diam dulu, Edis. diktator. Edis, gantian Udah bicara, kelihatan Edis. diktatornya Ini ini. diskusi, Edis. Ini diskusi. Loh, Pincen dari tadi mau ngomong kok. Dia dari tadi mau ngomong. Masa nggak Gantian boleh bicara. kamu ngomong? Dia ngomong. Gantian apa dari tadi kamu yang ngomong terus? Kan Kamu Bang yang Andi mau minta mendominasi. izin tadi. Bang Loh, Andi minta bukan izin. Vincent. Silakan. Dari tadi Bang Andi, Vincent silakan. itu mau ngomong. Iya, nanti Dia dari setelah tadi ini- nggak kalian setelah ini kasih Bang Vincent. izin. Biasanya mualaf tuh Silakan. langsung dikasih anu loh, langsung dikasih ngajar di mimbar loh biasanya mualaf. Gimana sih? Silakan, Enggak. silakan. Saya enggak. Silakan, Bang Andi. Iya. Mualaf-mualaf tuh biasanya dikasih mimbar, langsung Saya nggak mau, Bang. ngajar. Saya memberikan kesaksian aja untuk ngebantain Bang Edis, Sophie Atul, Saifuddin Ibrani, kayak gitu-gitu aja Kok saya. kamu bantah apa, Pincen? Kamu aja udah bohong. Agamamu Ya apa? udah, Ya, ayo ke di Surabaya. KTP apa? Di KTP apa? Ayo. Katolik dan Kristen. Mana ada di KTP Saya- Katolik dan Kristen? Saya Ada nggak bilang aja. Katolik dan Kristen. Di KTP Kamu saya bilang Kristen, Bang. tadi Enggak. Katolik dan Kristen di KTP-mu. Kamu bilang Bukan. tadi. Abang kan tanya, saya itu dari denom mana? Saya dari Katolik. Saya dari Kristen Ada. Protestan. Tadi saya Kenapa bilang. saya masuk Saya nggak Katolik? percaya Karena kamu dari ketika Kristen. waktu masuk misa- Katolik. Namamu aja Vincentius kok bilang kamu masuk Katolik sih? Yang ngasih nama kamu siapa coba? Ya suka-suka saya, Bang. Vincentius mana Kamu nama yang baptis saya ngasih- waktu di Katolik? Kamu yang ngasih nama Vincentius. Mana ada di surat baptis Udah, saya? udah, ada udah, Vincentius. sebentar ya. Iya, Udah dari dulu ya. namamu orang sudah tahu kamu Katolik. Tapi Gimana sebelumnya sih? saya Diam Protestan. dulu ya, Bang. udah waktunya ya. Saya mau Kenapa? nanya Dewa. Om saya masih Sebentar, diakon Pinsan. di Betani, ayo ketemu. Saya mau nanya Dewa sama Pinsan, saya mau nanya Dewa sama Pinsan ya. Indonesia merdeka itu karena Islam atau karena Kristen? Indonesia Mayoritas. Tuh dia, merdeka. bukan nanya Islam. saya tanya sama lo, Edis. Dia tahu. Siapa? Saya Siapa yang nanya nanya? sama Dewa, saya nanya sama Dewa. Nanya sama Dewa, silakan. Ya, wah, Baik. Indonesia merdeka itu karena Islam atau karena Kristen? Yang memiliki saham terbesar itu adalah umat Muslim. Sementara penjajahnya Belanda 100% itu adalah umat Kristen. Nah, Oke. Dewa lupa ya mau menyampaikan sesuatu Iya. bahwa Edis dengan jujur mengatakan ada buktinya sampai hari ini bahwa Bible bukan firman Tuhan. Ya, rekamannya masih ada di Dewa sampai hari ini. Bang Nandar pun punya, sudah Dewa kirim. Ternyata Edis tidak butar dengan bangganya, dengan jujur yang mengatakan Bible itu bukan firman Tuhan. Catat ya, itu ya. Yang mau mumpung percaya orangnya sama ada. kalian. Baik, siapa? lu diam dulu Edis, lu diam dulu. Kalian aja memang dibolehkan berdusta kok, gimana sih? Kalian itu memang Jangan dibolehkan dulu, berdusta maling sama aja. Muhammad. Sebentar dulu, diam dulu Edis. Saya ngomong sama Dewa. Bener nggak Muhammad membolehkan kamu berdusta, Dewa? Boleh nggak? Sebentar Iya, ya. iya. Wah, saya Boleh, tanya ya Dewa lagi, udah. diam dulu. Filipi Ya 1:18. udah. Ya sebentar ya. Orang Dewa. yang ngajarin kalian berdustanya nggak? Muhammad kok. Apa yang mau Boleh saya nggak? bantah dari omonganmu? Iya, Orang boleh memang nggak Muhammad di ngajarin Kristen juga berdusta? berdusta? Nggak boleh. Nggak boleh. Oh, Ya, Filipi katakan 1:18 apa? katakan Filipi ya, 1:18 tidak, apa? katakan tidak. Apa Coba yang Filipi lebih dari itu 1:18. berasal dari si jahat? Itu dari Bible. Oh, Kalau dari tadi Quran, aja kalau dari Islam, mengatakan dengan memang jelas dibolehkan pergumulan kalau berdusta. antara Allah, pergumulan antara Nabi Yakob dengan Allah Allah. Ente lagi, artikan Allah malaikat. lagi, Gimana? Allah Allah. lagi. Baik, Allah. Kalian itu Lupa Allah. ngehalu aja terus. Iya, Nggak iya, ada iya, Allah Dewi itu dalam Bible, ngehalu Iya lagi. Allah, udah ya. Tadi ditambah-tambah. Jadi Udah siapa yang kembali menambah-nambah? lagi aja ke pertanyaannya. Siapa yang berdusta di sini? Siapa yang berdusta? Ternyata Siapa yang Edis menyebabkan yang berdusta. Indonesia merdeka? Lanjut nih. Ah. Siapa yang Ya, baik, menyebabkan baik, diam Indonesia ya, merdeka? diam. Lanjut nih, lanjut. Baik, Diam ya, saya- lanjut ya. Roma, ya. Jadi di Roma 37 saya selingin dikit ini. Dia lain diam dulu.
Paulus berkata, tetapi jika kebenaran Allah oleh karena Kok dustaku. lari Gitu kemana-mana, ya. Andi? Itu saya tambahin dikit. Kembali ke topik Andi, ya. kamu lah nanya Kembali ke tadi topik. apa yang menyebabkan Iya. Indonesia merdeka. Lari ini. kemana-mana kayak kodok. Ya lu diam dulu. Tadi ente bilang Diam. dusta, diam dulu Dadis, ya diam dulu. Ya, saya luruskan dulu itu karena di Bible memang Paulus berdusta kan gitu. Kembali ke topik nih. Gitu loh. Apa? Ada Paulus Dengerin dulu. berdusta. Yang Orang membolehkan berdusta itu Muhammad. Membolehkan kalian berdusta dalam 3 hal. Iya, nanti Iya, saya iya, bacain iya. lagi ya. Gimana sih? Bener Iya. nggak? Bener Iya, nggak iya, Muhammad iya, membolehkan sebentar. kalian berdusta? Iya, iya, Bener iya. nggak? Iya. Kenapa iya. kenapa kalian tuduh Paulus yang bolehkan Kembali ke berdusta topik. Muhammad kok? Gimana? Ya, kalian? kembali Iya, ke iya. topik ya. Ya. Mana yang Iblis lebih adalah bapa segala dusta. Iblis Sebentar itu ya. bapa segala dusta dalam Kristen. Iya, Jadi iblis kalian udah tahu bapakmu. kesimpulannya kan? Iya, Jadi iblis kalian udah tahu bapakmu. kesimpulannya kan? Siapa Muhammad menurut Kristen? Nah, Iya, simpulkan iya. sendiri. Ya, sebentar ya. Iya, Iblis iya, bapakmu. iya. Iblis bapakmu di Bible itu. Kembali ke topik ya. Mana yang lebih berperan Indonesia merdeka, Al-Qur'an atau Bible? Silakan dijawab. Sudah? semuanya. Iya. Saya menjawab sekarang? Saya menjawab? Iya. Baik, Iya. baik. Saya jawab. Jangan nangis ya, jangan nangis. Baik. Hmm. Kalau kalian belajar sejarah yang diajarkan di sekolah, tidak pernah ada satupun buku sejarah yang menulis bahwa faktor penyebab Indonesia merdeka adalah Al-Quran. Tidak ada satu. Biarin. Nggak ada. Oh iya iya Ya? iya iya. Nggak Yang apa-apa, biarin. menyebabkan, ya faktor-faktor yang menyebabkan Indonesia merdeka, waktu saya sekolah dulu, ya karena saya sekolah nggak di pondok pesantren, nggak tahu kalau yang diajarin di pondok pesantren apa. Di sekolah negeri yang diajarin faktor-faktor penyebab Indonesia merdeka. 1, ya datangnya Jepang ke Indonesia, memukul Belanda, itu kekalahan Belanda. Terus faktor penyebab Indonesia merdeka, ya faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternalnya misalnya dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki sehingga menyebabkan posisi Jepang sangat lemah. Yang Ya. ngebom itu negara apa Sebentar, ya? jangan dibantah dulu, lari. Vincent. Biarin dulu deh. Lari kemana? Enggak, bantah dulu. Salah nggak pertanyaan saya? Oke, Pernyataan udah saya. selesai. Ya, Saya yang bantah bom ya. atom itu Masih ada negaranya lagi. apa? Masih ada lagi. Agama. Satu Masih ada- gantian. Masih ada Vincent. lagi. Masih ada Satu-satu. lagi. Gantian ya. Nah, Gantian bicara ya. kemudian faktor berikutnya yang faktor internal dari dalam negeri, ya. Misalnya para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta sebagai pemimpin negara ini pada saat itu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Itu Oke. faktor-faktornya. Udah? Ya kan? Selesai? Kemudian Selesai? masih banyak lagi. Ya udah, Kemudian gantian ya. Gantian. perlawanan dari masyarakat. Oke, Berkompak, gantian. semuanya kompak Oke, gantian. untuk melawan Belanda, penjajah. Edis, Belanda Dan lain masuk. sebagainya. Nggak ada di situ. Ya iya Quran. diam gantian. Kamu Gantian, kalau Edis. mengatakan Quran penyebab Indonesia merdeka, kamu halu, kamu bikin Iya. dulu buku sejarah menurut Oke. versi. Ya. Ada peran Bible nggak, Edis? Indonesia merdeka ada peran Bible nggak? Nggak ada di Nggak dalam ada. buku pelajaran Baik. peran Nggak Bible. ada. Ya udah diam. Nggak ada. Nggak ada. Oke, diam ya. Belanda itu masuk menjajah ke Nusantara itu bawa Bible atau tidak? Lari kemana-mana. Kamu Nggak. nanya tadi faktor penyebab Indonesia Oke, merdeka. baik. Oke, faktor Kamu penyebabnya. bilang Lu faktornya diam dulu. Quran. Iya, lu Kamu diam nggak dulu. halu dari mana? Minum kencing onta di mana? Oke, baik. Sabar ya, Edis ya. Buku Sabar sejarah yang teman-teman. bilang begitu. Mana? Ada nggak pejuang kita waktu mengusir penjajah itu dengan suara keras haleluya? Ada nggak pejuang kita suara keras haleluya Kayaknya Indonesia nggak. merdeka? Ada atau Kayaknya tidak? nggak. Kayaknya nggak ada. Nggak ada. Ada nggak pejuang kita Allahu Akbar Indonesia merdeka? Ada Ya, atau tapi tidak? nggak menang-menang. Tapi nggak menang-menang. Indonesia merdeka menang loh. Oh, kalau Hiroshima dan Nagasaki tidak dibom. Kalau Hiroshima dan Nagasaki tidak dibom melemahkan posisi Jepang, kalian mau teriak sampai kerongkongan kalian keluar pun nggak bakal Oke. menang lawan Jepang. Oh, Gimana kalau sih? Hiroshima dan Nagasaki itu yang ngebom siapa, Dis? Yang ngebom. Negaranya apa agamanya? Agamanya Oh, apa? agama. Harry Itu nggak ada Truman. urusan Harry agama. Truman. Itu nggak ada urusan agama. Dis, gua kasih tahu sama ente Dis ya. Gua kasih tahu Itu sama nggak ada ente. urusan agama, Ketika Harry Abdul. Truman, ya udah ketika Itu Harry nggak Truman. ada urusan agamanya, Ye, Abdul. gimana ente itu? Iya, Gimana iya, sih? iya, iya.
Sekarang Iya, saya nggak tanya, apa-apa, nggak kalau apa-apa. kalau ada orang Islam Ketika- maling pisang, sebentar, dengar dulu. sebentar, Dis. Kalau ada orang Dis. bernama Dia mau ngomong Muhammad panjang maling terus. maling masuk penjara, apa mau saya Nggak katakan dikasih Muhammad waktu kita pencuri? bicara gitu loh. Kan tidak. Bukan. Ini room kita Nah, loh, iya, masa nggak sama aja Iya, ketika ada Maria kamu Ojawa. harus Maria Ojawa, apakah itu? membedakan tindakan Sebentar, itu Dis. dilakukan dengan latar belakang Dis. agama atau Nggak tidak. mau dia. Iya, iya. Gitu Udah, loh. Sebentar, Udah Dis, kalah ya. sebenarnya Pak, udah Bentar. kalah dia. Tadi dia Jangan mengatakan curhat. apakah sebentar, Kamu apakah kan ada bilang ketika orang yang yang sebentar ngebom itu dong, Kristen atau gimana sih? tidak? Itu kan pertanyaanmu. Iya. Pertanyaanmu kan itu. Iya. Walaupun dia beragama Kristen, tapi dia ngebom Hiroshima dan Nagasaki itu tidak dengan misi agama. Beda iya, dengan iya. teroris yang ngebom gereja, ngebom bom Bali, itu di persidangan dia teriak Allahu Akbar. Iya. Belanda Pada teroris nggak, saat- Dis? No. Pada saat itu Parah. pada saat itu yang menangkap umat muslim atau bukan, Dis? Gerombolan Amroji. Yang nangkap Densus 88. Ya, muslim juga bukan, Dis? Kagak tahu saya mereka Islam atau Oh, nggak bukan. tahu. Ya, Kenapa memang nggak itu tahu. Kamu tahu ada nggak? namanya Densus 88, Dis? Kenapa adanya Densus 88? Udah nggak usah kesana deh. Lari kemana-mana sih. Sekarang kita kembali nggak ke tahu, topik ngomong ya. aja, ya. Ketika Ngomong orang aja kalau berbuat nggak tahu. sesuatu itu, ada dia itu motivasi agama, ada tidak. Ya Contoh udah misalnya, diam dulu, udah gantian Nah, orang ngomong lagi. bernama Ya, orang ini bernama panjang banget loh. Muhammad, namanya Saya ngomong Muhammad terus nih, kacau nih ya. Terus dia Begini ya. terus dia nyolong Nggak apa-apa. misalnya atau dia mencuri motor namanya Muhammad. Apakah dia melakukan itu atas nama agama? Sekarang kita Pasti kembali ke tidak. topik ya. Tidak. Kita kembali ke Begitupun topik. sama, Tidak Dis. sama Begitupun sekali. sama, Dis. Tidak Begitupun sama sama. sekali. Pemeran Tapi film juga BF, sama, Dis. Bang. kalian Pemeran film harus bokep Maria kalian Ojawa. harus Hati-hati tahu bicara ini. Hati-hati bahwa begini ya. Hati-hati ya. bom Bali yang Iya, melakukan iya. Udah ngomong itu 1 2 3 3 2 1. mereka mengatakan 1 2 3 3 2 1 kembali ke topik, kembali ke mereka topik. bilang Allahu Akbar loh. Kembali ke topik Waktu difonis ya. mati. Kembali Itu ke topik persidangannya ya. ada, di rekamannya ada. Kembali ke topik. Jadi Edi sudah mengakui bahwa tidak ada peran Bible Indonesia merdeka karena tidak ada kata haleluya. Tapi yang ada adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar itu berasal dari Al-Quran. Itulah perannya Al-Quran dalam Indonesia mengusir penjajah yang teroris massal ini yang membawa Bible ke Nusantara. Itu fakta sejarah. Jepang tidak pernah membawa Bible ke Iya, Nusantara. Saya nggak nanya Jepang, Belanda. Jepang tidak pernah. Belanda. Oke, kamu tahu nggak? Kamu Ya, lu tahu diam nggak? dulu, lu Oke, diam dulu, gantian bicara. Sekarang kamu saya tanya. Gantian bicara. Kamu Gantian Andi, bicara, Yus, nggak kamu tahu jangan apa-apa. terguncang. Kamu jangan nggak tahu terguncang. apa-apa tentang sejarah. Kamu tahu nggak apa yang dilakukan kerajaan-kerajaan lokal di Indonesia Udah itu terhadap aja, orang ikutin pribumi? aja. Tahu nggak kamu Bang apa? Andi, ikutin Ya. aja, udah ikutin aja. Kamu tahu Ikutin aja nggak maunya dia, nggak apa-apa, nggak apa-apa. kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia pada saat itu melakukan terhadap rakyatnya itu diapakan sama mereka? Kamu tahu itu nggak? Iya. Setelah Belanda datang, Baik. Indonesia menjadi berbudaya. Mereka pakai baju, pakai celana. Berbudaya. Loh, kok ketawa kamu? Kamu kok ketawa? Yang bangun Iya. jalan dari Anyer sampai Banyuwangi sana, kamu tahu nggak siapa itu? Yang sekarang kita Iya. pakai ini. Tahu nggak siapa? Belanda yang bangun ya? Yang bangun Yang Belanda bangun ya? kereta api, yang bangun kereta api dari dari Ya. Gambir sampai Surabaya sono, Iya. siapa? Yang bawa ngerampok rempah-rempah sama batu bara siapa, Bang? Itu kan sananya buat Dengar diangkut. dulu, buat kamu dibawa dengar ke Belanda. dulu. Ya, dengar dulu. Dengar. tutupi Loh, spot. kamu jangan ngomong sekarang. Sampai sekarang itu mampu nggak Indonesia mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi? Wow, menghina Indonesia banget dia Loh, ya ini ya. Iya. Bukan biasa ya. menghina, memang kenyataan kita Iya. itu tidak memiliki Berarti- kualitas untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Yang Iya, olah berarti tetap menghina orang banget ya. luar. Kok menghina? Nggak Indonesia, menghina. Diam dulu, dia Jepang. tinggal Itu di tidak Indonesia. menghina. Saya Diam orang dulu. Indonesia, nggak mungkin saya menghina negara tanah tumpah darah saya sendiri. Itu buktinya tadi menghina, Itu menghina tidak Indonesia. menghina. Kenyataan bahwa Iya kan? bangsa kita Kalau KKB agamanya apa, Bang? itu KKB tidak teroris Papua. mampu KKB yang apa teroris namanya, Papua mengolah agamanya apa? bahan mentah menjadi bahan akan jadi, diakui. mentok-mentok Nggak akan bahan diakui setengah sama dia. jadi. Makanya Iya, kita tetap pakai tenaga dari luar seperti Bang, iya. Freeport. Kalau KKB Iya kan? yang teroris di Papua itu agamanya apa? Yang Nggak akan dia ngaku dia, nggak akan ngakui, bunuhin nggak akan ngakui. itu, Ya, kamu bunuhin tanya apa? aja ke sana. Nggak akan Ustadz, ngakui, bunuhin percuma, gereja, bunuhin itu semua orang-orang nakes TNI ditembakin tuh Iya, agamanya sama- apa? iya, yang dibunuh-bunuh juga Kristen juga itu. Iya, Kristen juga agamanya yang apa itu? dibunuh-bunuh.
Agamanya Nggak apa? tahu, saya nggak tahu. Namanya Nggak yang tahu. ketangkap kan, namanya kan yang ketangkap kan dari kebanyakan jelas. penduduk pedalaman di Papua itu masih banyak menganut agama-agama asli leluhur mereka. Orang namanya aja namanya itu kok. Namanya itu Kan namanya itu KKB apa? Papua pemimpinnya siapa? Coba lihat searching tuh. Namanya apa itu? Apakah mereka melakukan itu dalam rangka menegakkan agama? Tidak. Buka matamu. Mereka itu Nggak akan merasa mengakui, Bang Vincent. bahwa Susah. mereka tidak Kembali ke mendapatkan topik. hak Jangan sebagai diperlebar, warga lokal, warga asli. Jangan Mereka mau itu merasakan tidak diperlebar mendapat, lah. tidak. Ya, kan Oh. mereka sendiri Bisa yang melebar diperlebar, kemana-mana. diperlebar. KKB. Jangan kesana Mereka yang kesana. melebar kemana-mana. Mereka loh, saya cuma nanggapin Ya mereka. makanya Enggak, kembali ke si topik ya, kembali ke Edis tadi topik. kan tadi Edis berusaha untuk mengarahkan kita kepada teroris. Makanya Bang Vincent itu Memang teroris-teroris mengarahkan kepada OKB, itu melakukannya Iya dengan udah atas kembali ke nama topik ya. agama. Kita nggak bahas itu. Itu beda. Sebentar. Kalau Sementara dia nggak KKB, mau mengakui. KKB di Itulah yang Papua kita repotnya gitu ya. tidak pernah membawa-bawa dalil Bible. Oke, sekarang begini ya. Sementara Oh, teroris-teroris dalil itu Bible. Aduh, kok ngomongin membawa teroris sih? dalil-dalil di dalam Al-Quran. Iya Barusan sekarang ya, kemarin. ya dulu diam. Diam makanya kalau nggak tahu topik diam Kemarin dulu. yang di Polsek apa itu? Yang Iya di sebentar Jawa dulu Barat. ya. Nggak, sebenarnya yang di Polsek Iya, Jawa iya. Barat kemarin apa? Kenapa? Iya, iya, Dis. Yang di Polsek yang di Jawa Barat kemarin apa? Di, Ya, di isi- motornya tertulis apa? Iya insiden motornya tertulis tertulis begitu. apa? Iya nggak apa-apa itu Edis. Di Itu kan motornya apa-apa, ya. tertulis apa? iya tidak ada ajaran Islam Iya. seperti itu. Itu mati Oh nggak konyol ada, Edis. itu ditulis At-Taubah ayat 29 di dalam motornya. Iya, itu mereka itu Gimana menyalah. sih kamu? Sebentar saya jawab ya. Makanya Masalah jangan mereka dibelok-belokin. menyalahkan aturan itu bukan masalah saya. Yang jelas mereka itu seperti itu, polanya memang begitu. Oke, Membawa baik. agama. Iya. Iya, iya. Buka Iya, mata iya. kalian. Iya, Bang, iya. saya Oke, baca- yang lain makanya Belanda masuk ke Indonesia bawa Bible atau tidak, Edis? Ya, semboyan VOC itu Bawa tidak Bible atau ada. tidak? Jawab dulu, Nggak, bawa Bible nggak atau ada. tidak? Nggak ada. Nggak bawa Bible. Oh, nggak ada. Yang bawa Udah, nggak Bible apa-apa. masuk, yang bawa Bible masuk ke Nusantara siapa, Dis? Beda-beda. Kalau di tanah Batak, Zending itu orang Jerman. Ke Pulau Jawa? Saya belum tahu. Oh, Tapi udah. Belanda nggak bawa, saya- sebentar dulu yang lain. Di Belanda tempat nggak bawa saya, Bible. di Eh, tanah leluhur saya. Belanda bawa di Bible atau Sumatera. tidak? Jawab dulu, Belanda bawa tanah- Bible atau tidak? Belanda bawa Ditanya Bible atau lagi. tidak? Ditanya lagi, Belanda yang mana kau maksud VOC atau Iya, tidak? Kalau VOC. VOC kongsi dagang, dia nggak ada urusan Bible. Oke, siapa yang membangun gereja di Nusantara waktu itu? Beda-beda. Kamu tanya Siapa? gereja mana dulu? Kalau gereja Kristen Huria, kalau gereja HKBP yang sekarang jadi HKBP itu dibawa oleh Zending dan itu dari Oke. Jerman. Oke, di Pulau Jawa siapa yang membangun gereja ini? Sudah saya jawab tidak tahu. Masih mau kamu Tidak tanya lagi? tahu. Nanti Boleh saya kamu kasih tanya tahu? lagi. Tanya Boleh. lagi nanti, tanya lagi nanti. Boleh saya kasih tahu? Iya, kasih tahu aja, kasih tahu supaya Ya, dia apa? tahu. Kasih tahu Gereja ya. apa? Gereja Saya apa? kasih tahu ya. Datanya dari mana? Ya, makanya saya ngomong dengerin Iya, dulu. gereja apa? Datanya dari mana? Ya, Di ini dulu NTT diam. itu yang bawa Katolik ke sana Gimana sih Portugis. katanya kita mau jawab, dia ngomong terus. Bukan Belanda. Kamu pengetahuanmu kalau masih nol kebanyakan rokok sama nikotin, mending kamu Ya, tidur. makanya Anda Andi. diam saya Tidur. jawab, Edi, supaya lu ngerti Orang sejarah. kau ngerokok CNN terus. Indonesia, seorang Sebentar. anggota kelompok Aduh, kriminal Vincent, Vincent. bersenjata. Kenapa lari ke KKB sana, Papua. Vincent? Yentinus. Itu bukan Namanya bahasan Yentinus ini, nih, Bang. Vincent. Tolonglah. Bukan bahasan Namanya itu. Yentinus. Bukan bahasan itu. Gini ya. Kalau untuk NTT Maluku itu yang bawa Portugis, makanya mereka Iya. rata-rata Terus itu mana? Katolik. Mana ada Satu. VOC membawa Bible mana? Ini saya dengerin dulu makanya. Lu jangan kepanasan. Dengerin dulu. Kamu aja nggak tahu apa-apa, Andi. Dia udah kepanasan tuh. Kamu dia. tahu Dia udah apa? Nggak mau kepanasan, dia. Bang. Kalau kebenaran Iya. dikasih tahu nggak mau dia. Kebenaran nggak mau Nggak mau dia. Senengnya Ada yang hoax. komen-komen tuh masalah 3G. Kalian tahu nggak sih apa sih 3G Lu itu? kemana-mana lu, jangan tanggapi itu. Enggak, saya tanggap yang komen ini. Coba. Kalian tahu nggak 3G itu apa? 3G udah mati, Apa Bang. 3G itu? Sekarang 5G. Nggak usah ke 3G, nggak ada, bukan topik itu, bukan topik. Itu ya. Ya, Jangan terangin selalu aja, mengalihkan terangin aja, topik. Bang Andi. Ya, Nggak, terangin terangin aja, aja. Bang. Kamu bilang VOC membawa Injil. Nggak ada ceritanya VOC bawa Injil. VOC itu kongsi dagang. Oke. Apakah orang-orang Udah. Belanda, dengerin dulu ya. Orang-orang Belanda yang POC ini yang datang ke Nusantara waktu itu, tujuannya itu adalah 3G. Apa itu 3G? Gold, glory, dan gospel. Ada gospelnya penjajah ini masuk ke Nusantara. baik. Ini tidak Karena- bisa dipungkiri. Dengerin dulu gantian dong. Ini tidak bisa dipungkiri.
sejarah jangan dilupakan. Belanda 350 tahun menjajah Nusantara itu pasti bawa Bible dan membangun rumah ibadah yang menjadi sekarang ini dilanjutkan oleh Kristen yang ada di Republik ini. Fakta. Satu. Kedua, Indonesia merdeka itu tidak ada orang yang mempergunakan Bible, karena ajaran Bible lah yang diusir oleh ajaran Al-Quran oleh para santri, para ulama dengan Allahu Akbar. Tidak ada Indonesia merdeka dengan haleluya, karena haleluya lah yang diusir. Nggak ada Jadi, juga Indonesia merdeka karena teriakan. Dengarin dulu, Kau diam jangan dulu, ngarang. diam dulu. Indonesia merdeka Aduh, bukan karena terguncang, teriakan. dipotong. Indonesia Bung merdeka Karno, karena Bung Karno. faktor-faktor yang saya sebutkan tadi. Oi, gua ini orang Dijatuhkannya Surabaya, bom Dis. dan Hiroshima di Nagasaki. Kenapa lari ke sana? Kemudian para Gua ini orang pemuda Surabaya ya. Insinyur menuntut Soekarno supaya itu sampai Bapak meminta Soekarno fatwa kepada dan Kiai Bung Haji Hasyim Hatta Asy'ari untuk meminta fatwa memproklamirkan jihad. Indonesia merdeka. Sampai AWS Malabi meninggal di Seperti Surabaya, itu. makanya ditetapkan menjadi 10 November Jangan itu hari ngarang pahlawan. lebar. Itu sejarah, Dis. Sekarang kalian lari Dia ke Insinyur VOC. Soekarno ngapain sampai Kembali ke minta VOC fatwa ya. ke Kiai Haji Saya Hasyim tanggapi Asy'ari Andi. minta fatwa jihad. Saya tanggapi Andi ya. Kembali ke VOC. Andi tadi Dia tidak bilang akan VOC. pernah mengakui kalau Terus misalkan tadi tuh Handi Insinyur yang namanya Soekarno penjajah ngapain itu minta fatwa membawa jihad yang namanya kepada Terus dia tadi tidak pernah Handi Kiai Haji mengakui. Hasyim Asy'ari. Ya kan? Waduh, pasar nih. Dia pasar. mengakuinya yang bagus-bagus, Pasar mengakuinya nih. yang bagus-bagus. Pasar nih. Tapi kalau giliran yang jelek-jelek, dia tidak akan pernah mengakui. Oh, dampak tadi positif. kembali lagi Oke, ke masalah yang dampak. ada tadi. Oke, sekarang saya tanya, dampak positif Percuma. penjajahan Belanda di Indonesia ada nggak? Saya tanya. Nggak ada. Nggak ada. Nggak Mending ada. kamu tidur. Iya, Mending Yang kamu ada adalah tidur. dampak negatifnya Loh, karena dampak apa? positif Belanda Tidak menjajah ada, Indonesia. saya jawab. Tidak ada itu dampak positifnya. tertulis di dalam buku sejarah Di sejarah SMP apa? dan SMA negara ini. Coba Mending baca. kau Dia ngedukung tidur. penjajah, Kalau Bang. nggak tahu Ah. tidur. Ya coba dampak positifnya apa, Iya, Dis? mendukung. Dampak Mendukung Banyak dia. dampak positif. Itu tertulis di dalam buku sejarah di Satu. buku SMP dan Ya, baca. SMA. Coba Baca dibaca. aja, Bang, baca. Makanya aja, kalau baca. sekolah pelajaran sejarah kamu jangan tidur. Iya, baca. Dampak positifnya Contoh, apa? contoh, contoh. peninggalan Belanda yang sampai sekarang masih dipakai itu, pabrik-pabrik gula Ya, itu. ya. Itu peninggalan Belanda semua. Kamu Ya. nggak bisa nyeduh kopi, kopimu pahit kalau nggak ada Belanda di sini, Abdul. Dampak negatifnya Iya. ada, Dis? Dampak negatifnya ada? Negatif juga ada. Apa itu, Dis, negatifnya? Dampak negatifnya misalnya pada waktu dilakukannya kerja rodi. Satu. Terus dilakukannya sistem tanam paksa di mana orang harus dipaksa menanam ini dan harus dipaksa menjualnya ke VOC. Membunuh, Jadi Dis? mereka Membunuh? pembunuhan di mana? Di mana pembunuhan? Westerling? Westerling berapa orang dibunuh Westerling? Westerling itu bukan orang Belanda, Abdul. Itu kamu tahu nggak Westerling itu aslinya orang mana? Westerling itu orang Timur Tengah, Abdul. PA. Orang Timur Tengah dari mana? Westerling itu orang Timur Tengah. Aduh. Mana ada orang Timur Tengah namanya Westerling? Ya aduh. Inilah makanya Iya, saya iya. bilang kamu Iya. itu mending tidur kalau kamu nggak tahu Nggak ada. Oke, apa-apa. oke. Westerling Jangan agamanya apa, mengakui. Dis? Westerling agamanya apa? Loh, kok lari kemana-mana? Agamanya apa Westerling, saya tanya? Kok kamu lari kemana-mana? Iya, agamanya Nggak apa? akan Jawab. mengakui. Nggak akan mengakui, Bang Andi. Percuma, nggak akan mengakui. Yang Agamanya jelek-jelek apa? nggak akan diakui. Nggak akan diakui. Agamanya apa, Dis? Dis, Westerling agamanya apa? Kamu tanya aja sama dia. Oh, Mereka kan nggak akan mengakui. mereka itu Percuma. melakukan Nggak akan mengakui. mereka itu nggak melakukan itu atas dasar Seperti agama. ular. Saya sudah bilang Ular berkali-kali iya. sih. Oke, sekarang begini ya. Kita kalau ke taman makan pahlawan, para pejuang-pejuang kita itu yang membunuh mereka siapa, Dis? Yang membunuh Para, mereka siapa? ya para pejuang kita Apakah itu yang membunuh mereka siapa? Apakah mereka melakukan itu atas dasar agama? Kan Iya, tidak. yang Kamu membunuh kok lari mereka siapa? kemana-mana? Para pejuang kita yang ada di taman makan pahlawan itu yang membunuh mereka siapa? Kamu kalau tanya jujur-jujuran sama saya ya,
Kamu Ya, jangan jawab dulu itu, diakui. Bang Andi. Nggak, Percuma dengar dulu. nggak akan diakui. Nggak mau dijawab Dengar ya. Mendingan yang dulu, bagus-bagus aja dengar udah. dulu. Kamu kalau Ada Yang tanya bagus-bagus aja kalau sama dia mah. Mendingan kamu yang kalau bagus-bagus tanya, aja. kamu kalau tanya Kristen jujur kalau yang jujuran sama jelek-jelek nggak akan saya. mengakui, nggak akan pernah mengakui mereka. berisikan, Yang berisikan. bagus-bagus Dengerin gua aja. ya. Yang Dengar bagus dulu. siapa gitu Bang kan? Andi. Kamu saya Baru. tanya jujur, Ya, saya silakan. tanya jujur. Silakan, Seandainya silakan. dulu negara ini menjadi Republik Indonesia masih bagian Hindia Belanda, diatur dengan ada komunikasi dengan Belanda menjadi bagian negara Belanda, negara ini sudah jauh lebih maju. Biar kamu tahu, ya. Oh ya, dari mana kamu Wih. tahu? Loh, Dari mana? buktinya Wih. apa? Korupsi merajalela di mana-mana korupsi. Yang korupsi siapa? Kok yang Kan korupsi itu siapa? Belanda yang ngajarin suap. Sekarang gini dengar aja kembali ke dulu, topik dengar ya. dulu. Nggak usah ke sana. Kalau Kamu jawab dulu seandainya pertanyaan dulu saya, negara Edis. ini Woi, menjadi bagian kamu dari negara pergi ke Belanda. taman Negara makam ini pasti sudah maju pahlawan. seperti Belanda. Yang Abdul. membunuh para pejuang itu siapa, Edis? Yang membunuh para pejuang itu siapa? Yang membunuh para Siapa? pejuang itu Pejuang siapa? Ya pejuang kita Yang mempertahankan. mana? Mereka Oke, itu saya- banyak mati di Udah, nggak akan pengasingan. mengakui. Yang bagus-bagus aja, Bang Andi. Yang Mereka bagus-bagus itu aja. banyak mati Gini di ya, Bang. pengasingan, Yang bagus-bagus aja. Abdul. Gimana izin, sih izin semua, membunuh? izin. Mereka Izin, Des, itu tutup dulu, mati tutup, tua eh. di Jeruk tahlil, tutup dulu. pengasingan. Izin. Siapa Apa- yang kamu izin. tanya? Oke, Di apakah Penogoro. Di Apakah Penogoro, Belanda- dengar dulu. Pangeran di Penogoro itu mati di pengasingan atau mati dibunuh? Saya tanya kamu. Hah? Apakah Belanda pernah membunuh di Nusantara? Apakah Belanda pernah membunuh di Nusantara, Kamu Edis? baca itu Cut Nyadin itu apakah mati dibunuh atau mati di pengasingan? Oke. Hah? Jadi nggak ada yang dibunuh oleh Belanda di Nusantara ya, nggak ada ya? Oh, Makanya kamu waktu ngomong siapa? Karena banyak pahlawan kita banyak. Kalau Oke. kamu tanya Jadi Sisi gini ya. Raja, dia dibunuh, dia ditembak. Karena dia Jadi nggak mau gini, bro. menyerah. Siapa yang yang tembak, lain, Edis? yang lain Kalau kalau Ya, Sisi netizen aja, Raja netizen Surabaya. itu Netizen. ditembak. Nih. Kalau Sisi Raja itu ditembak Belanda. Tetapi kalau seperti Cut Nyadin, Pangeran di Penogoro, Hasanuddin, kamu baca itu mereka mati menyerah apa mati ditembak? Gitu loh. Kamu baca, sebagian itu menyerah, kemudian Jenderal dibuang Sudirman di agamanya apa, bro? pengasingan. Kok lari Kan mengakui kemana? kalau yang Menembak siapa, jelek-jelek. Edis? Edis yang Makanya menembak kalau siapa? makanya Udah, kalau Bang nggak Andi, Bang belajar Andi. agama, mending Kita gini, percuma belajar ya. sejarah, Izin mending ya, Bang tidur. Dewa. Ya, Gini yang ya. menembak siapa, Edis? Yang menembak mereka siapa, Edis? Yang menembak siapa? Mereka siapa? Iya, kata tadi kan saya mati ditembak. Sisi Yang tembak Raja misalnya, kalau Iya. Sisi Raja Belanda. Oh, Belanda. Kan udah saya jawab dari tadi. Oke. Jadi Belanda itu penjajah atau bukan? Loh, sudah jelas-jelas Belanda itu penjajah. Ya, Kok oke. masih kamu tanya lagi? Tetapi baik. kamu harus melihat itu secara objektif. Ya, Dahulu iya. mereka itu datang ke Nusantara, tujuannya itu Inilah berdagang. orang-orang watak darah penjajah ini begini nih ngomongnya. Watak darah penjajah. Iya, pengkhianat ini. Ya lu. Jadi gini bro. Pengkhianat. Saya belajar kurikulum ya. Saya belajar sejarah. Saya Oke, orang kamu Surabaya. kalau kamu belajar sejarah, sekarang saya tanya Diam kamu, dulu, ada jeruk nggak tahlil tertulis? dulu. Jeruk tahlil Ada diam nggak dulu. tertulis Diam apa? dulu. Tar Diam dulu, dulu, jeruk Des, tahlil. tar dulu, Des, ya. Apa? Tar dulu. Lu dari tadi Itu nyocos dulu. terus. Tenangin dulu Roh Kudus lu, tenangin dulu, Dis. Tenangin dulu Roh Enggak, Kudus. kamu bilang kamu belajar sejarah. Ya, Sekarang saya tanya tenangin sama dulu. kamu. Ada Tenangin dulu, tidak Des, Roh di Kudus dalam ya, buku Des. sejarah besek tahlil. Diam dampak dulu besek tahlil. positif dari penjajahan Belanda di Indonesia? Ada nggak? Jadi gini bro ya. Terusin Bang. Ya. Saya terusin, tanya terusin. sama Jadi gini. kamu, ada tidak dampak positif penjajahan Belanda di Indonesia? Saya tanya. Sebentar. Udah, Jadi udah. gini ya bro. Sebentar, Indonesia sebentar. kan kata Gini, dia ngeklaim sebentar. Iya, iya, Indonesia iya. nggak Iya, akan iya, merdeka sebentar, kalau nggak sebentar. dibantu Gimana sama sih? Iya. Amerika di bom Hiroshima sama Nagasaki. Oke, Jepang mundur kan? Jepang mundur. Tetapi setelahnya Inggris dan Belanda itu nggak ikhlas kalau Indonesia mau merdeka. Abdul, Makanya mereka mengajukan kalau agresi Belanda militer. nggak Kenapa jadi jadi dibahas sih? negara Nation jangan Islam, jadi dibahas. Sampai Mungkin Insinyur sampai Soekarno sekarang itu kita meminta nggak fatwa punya kereta jihad api. kepada Kiai Haji Hasyim Sampai Asy'ari. sekarang mungkin Sehingga kamu AWS mau Malabi, naik Jenderal haji, Inggris mati di Surabaya. kamu naik 10 onta. November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Tugunya ada di Surabaya. Gitu loh, blok. Saya nggak ada bahas itu. Saya tanya, apakah Iya, kan kata ada lu tadi, dampak kata positif? lu, Dis.
Saya nggak nanya kata itu, lu saya tadi tanya kan katanya ini apakah apa ada Indonesia nggak bakal dampak merdeka kalau positif Jepang nggak dibom. Tapi dari setelah dibom kan Inggris masih penjajahan agresi militer Belanda ke di Indonesia karena Itu yang saya tanya nggak dari mau. kamu. Tapi kamu nggak mau Baik, dengar. baik. Gua jawab. Seandainya Ada, Dis. Belanda, Dampak bagus, positifnya mantap, ada, Dis. mantap. Dampak Acung positifnya jempol. ada. Acung jempol. Ternyata banyak orang Islam itu ya yang menyembah manusia. Jadi itu dampak positifnya, Dis. Ya, Betul, seperti betul. siapa? Contoh seperti ente, itu dampak positifnya karena mereka membawa agama 3G. Oh, Jadi ya salah. itu, Bang. mereka penyembah Salah manusia. kalau Itu kan kamu lihat positif, itu. Dis. Kalau itu Itu kan positif. Fadil tadi sudah saya jawab. Yang menyebarkan Injil terutama di daerah Sumatera Utara itu Zending, itu Jerman, lembaga dari Iya. Jerman, bukan Belanda. Kamu udah ngarang iya, bebas. betul. Ngarang Berarti bebas. kan dampak positifnya udah Sedangkan gua yang bilang saya tadi. tanya adalah apa ternyata- dampak positif dari penjajahan Belanda atau VOC? Ya itu positifnya. Itu positifnya Nggak gua kasih ada. tahu. VOC nggak menyebarkan Positifnya, Injil. Ternyata Kok dampak banyak positif yang namanya orang VOC Indonesia itu menjadi penjamah menjajah manusia. Negara ini Kan itu bener. adalah adanya rel kereta api yang masih kita pakai sampai sekarang. Coba kalau nggak ada Belanda, kamu Ya, dari tapi kan- Surabaya ke Gambir jalan kaki. Tuh, berarti Ya, menghina konsepnya nggak Indonesia gitu, banget bro. ya. Kok menghina? Menghina. Itu Konsepnya memang nggak gitu. fakta. Seolah-olah kalau Kamu misalkan pergi tidak ke stasiun Iya, itu iya. peninggalan Belanda, Abdul. Otakmu di mana? Iya dong, Mbak. Gimana sih? Iya Itu dong, Thailand nggak Mbak. pernah dijajah, Dong, Mbak. tapi sekarang ada rel kereta api lebih canggih juga. Justru Iya, Indonesia Pak, kalau yang nggak pasti dijajah, bukan sumbangsi seperti Thailand, Islam. justru Indonesia bahkan bisa Ada lebih nggak maju. Islam di sana? Buktinya Thailand tuh Ada nggak pernah nggak dijajah, sumbangsi tapi Islam? negaranya Ada sekarang nggak? lebih maju daripada Ada nggak Indonesia. sumbangsi Dia punya Islam? Kenapa kereta sih ke cepat Thailand? juga. Kenapa sih ke Thailand, Vincent? Jangan ke Thailand lah. Loh, Biar kan nggak dia melebar bilang gitu. yang kalau mamanya dijajah. Thailand nggak pernah dijajah, Bang Andi, Kalau tapi dia maju. misalnya Gini ya, nggak gini ya. dijajah Belanda, Perbandingannya kan kamu gitu. mau naik haji ke Jakarta, kamu naik onta dari Surabaya sono. Oke, Iya. saya Justru- berbicara Ya dulu sama, ya. saya ke Bethlehem juga kalau saya masih Kristen Aduh. naik keledai, bro. Ke Kalau Bethlehem seandainya dari Indonesia. ya, kalau seandainya Yang nemuin pesawat, yang nemuin apa, bohlam lampu, semua segala macam Kalian itu ini nggak ada satupun bisa nggak dari sih Vincent Islam. standby dulu Vincent? Anda Nggak semakin ada ini satupun loh, dari Islam semraut itu loh. yang harus kalian sadari. Aduh. Coba Begini ya. apa ilmuwan Islam nemuin apa ilmuwan Islam? Coba. Baik, Selain nggak tahu Ibnu selain Sina. daripada Ibnu Sina nggak tahu. selain daripada Al-Jabar nggak tahu vitamin dia. yang ada di Ya, kencing jadi- otak. Silakan. Wih, Oke. repot ya. Iya, kalau gini ya, Ibu gini ya. Tina Ilmuwan Islam itu Oh, iya, temuannya iya. adalah adanya vitamin di sayap lalat dengan vitamin di kencing onta. Tapi kalian Tapi nggak mau terbukti minum. itu ya. Loh, kamu nggak mau minum? Mau Terbukti minum nggak? seperti Mau minum halnya. nggak? Ayo, Juga. ayo gua Kalau minum. terbukti- Tapi ente ular Markus sama- juga. Kalau Minum racun terbukti maut juga lu nggak kenapa ngelakuin kalian ini. nggak minum? Kalau Vincent, terbukti biar kenapa dewa kalian dulu nggak minum? Gua satu-satu. minum. Kalau Ya udah gua terbukti minum kenapa nggak kalian nggak apa-apa. minum? Nggak apa-apa. Baik, Mana, gua saya minum lihat. kencing onta. Oke, lihat. Kencing onta. Ilayah, buka video, buka Ente video. minum. Ente Buka minum video. racun. Ente Buka minum racun. video, Kita sama-sama minum ketemu. kencing Gimana nih? onta. Buka Ya, baik, video, baik, gua minum kencing onta. minum. Gua Buka minum video. air kencing onta, ente minum racun sesuai di dalam Markus. Gimana? Buka video dong. Gimana? Ya. Minum kencing onta katanya obat. Kita fair di sini, Dis. Ah. Ya, kita fair di sini, betul nggak? Katanya di dalam Bible mengatakan tanda-tanda ini tidak akan pernah yang namanya mencelakakan orang yang percaya sama Yesus. Salah satunya apa? Minum racun Minum maut racun tidak maut. apa-apa. Saya Sama memegang pribadi, ular, Bang. saya tantang. Kalau bisa saya tantang saya sama Minum ente. racun Saya- dulu saya- Vincent, ularnya Saya enggak. tidak punya waktu. Enggak, racun aja. Membahas hal Racun aja. seperti itu. Jadi ginilah ya, otaknya luar biasa ya. Kita diperintahkan sama dia untuk minum air kencing onta, sementara dia pun tidak mau mengamalkan yang namanya ayat di dalam Markus. Gua minum air kencing onta, ayo kita bikin pertemuan akbar dengan gua. Lu minum racun, gua siapkan nanti cyanida, lu silakan siapkan yang namanya air kencing onta. Oke, kapan? Silakan jadwalkan saja sama ente. Sama-sama kita di sini. Ada Kalau korelasinya. nggak mau Perintah loh kencing itu. onta, kasih jempol Ya. kaki lu ke Garaga, Bang. Piaraannya Panji. Ah, betul. Biar Perintah gembul loh. jempol kaki lu. Ternyata Perintah loh itu. yang hebat itu adalah orang Islam. Contohnya siapa? Panji sang petualang, digigit ular tidak apa-apa. Alhamdulillah ternyata Panji orang Islam. Kalau Panji orang Kristen ini udah pasti digoreng. Nah, tantangan gua Dis, silakan jadwalkan sama ente kapan ente mau minum racun cyanida, gua siap yang namanya minum air kencing Sekarang onta. sebutkan Gimana? siapa sih? Gimana Dis? Ya, lu tantangan Sumbang ini, Udah Dis. sih, Ini ini tantangan tantangan ini. ini. Ini Ilmuwan Islam tantangan. menemukan Tantangan. apa? Enggak, sebenarnya ilmuwan Islam menemuin apa? Ya kan kenapa Ya udah. kembali ke sana? Nemuin Ini apa ilmuwan kita Islam? tantangan Dis.
Kita tantangan Dis. Ayo Nemuin Dis. apa? Ilmuwan Islam tuh nemuin Dis, apa? berani atau tidak? Ayo ditantang. Berani atau tidak? Dari Kalau tadi lu nggak suruh berani, jelasin bilang aja siapa. nggak berani. Pitagoras lagi, Pitagoras apaan? Aduh. Ya udah lu baca aja Ibnu Sina ya. Aljabar lu baca Pitagoras, aja ya. Pitagoras itu orang Yunani, Abdul. Dia nemuin yang Dis. namanya rumus Oke. rumus segit, Iya, iya. rumus Ini tantangan. menghitung Tahu nggak, Bang panjang Andi? sisi segitiga Bang Andi. siku-siku. Iya, iya, iya. Aduh, Ditantang kalian ini. berani atau tidak? Silakan jadwalkan Bang Andi. Saya siap. Kapanpun saya Oke, siap. Insya Allah baik. saya siap. Kapanpun. Sambil Begini saya ya. undang Panji, Bang. Sebentar, Buat gantian ini ya. Bang Edis kasih jempol kakinya ke Garaga, Bang. Pak Vincent, Biar mengamalkan sebentar ya. Bibelnya dia. Biar diemut Hah? aja tuh jempol kakinya sama Garaga. nggak ada yang nggak ada yang bisa nunjuk siapa ilmuwan Islam. Iya. Begini ya Edis ya. Iya, Satu ya. udah. Yang penting lu ngamalin. Vincent yang benar ganti. dulu. Mana yang rahmatin lil alamin itu mana? Vincent boleh saya Mana ngomong yang Vincent? rahmatin alam? Gantian ya. Yang Silakan, rahmatan Bang lil Andi. alamin itu Silakan, Bang Andi, penemu silakan. lampu, karena lampu Biar kamu dia sekarang dulu. bisa ngelihat di malam hari. Ya, bisa ngidupin AC, bisa pakai telepon, bisa pakai HP, bisa pakai pesawat terbang. Itu semua nggak ada satupun yang Islam. Siapa Oke. sumbangsinya Islam itu mana? Tunjukin. Rahmatin lil alaminnya mana? Ya, silakan Bang Andi. Aduh. Silakan. Tantangan gue berlaku ini. Jangan kamu bilang bom Bali Biar nanti dia ngomong aja, malahan. nggak apa-apa. Gini ya, Edis gantian ya. Cerdas sedikit lah jadi orang gitu. Kita harus cerdas menyikapi ini semua. Nggak boleh ada unsur kebencian. Indonesia ini negara kita. Kecuali Anda sudah tidak mau menjadi WNI. Gitu. Yang jelas dasar negara kita adalah Pancasila. Itu semua diakomodir dari Al-Quran. Tidak ada satupun. Gantian ngomong. Buktinya banyak orang-orang yang Gantian pengen mendirikan ngomong. negara Islam. Gantian ngomong. Semenjak negara ini Aduh, merdeka, susah ini orang kalau nggak mau gantian itu ngomong. sudah dirongrong oleh kelompok-kelompok Islam, Iya, NII, iya, iya. TII, Iya, baik. gantian ngomong. Darul Iya, iya, iya. Islam. Saya Itu belum sudah selesai loh. ada. Dandar di Kamu dulu jangan nih orang. berhalu. Gantian dulu Galileo dong. Nanti pendukung kamu gereja, nggak. Bang. Itu karena dirubahnya Jangan Piagam melebar. Jakarta. Iya. Piagam Jakarta dirubah. Di situ Sekarang- tidak ada lagi sekarang syariat atau Edis. Oh Edis, gantian. Mana-mana kamu tuh Gantian, Andi, Edis. Andi. Tahu apa lah kamu tuh Andi? Dasar negara kita Pancasila ini itu ada nggak yang berkesesuaian dengan Bible? Ada nggak? Ada nggak? Lo jelas. Yang mana? Yang mana? Jelas. Yang mana? Yang mana apanya semua ada di situ Iya, dalam Bible. Ketuhanan yang Disuruh Maha Esa. berkeadilan, ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Semua, keadilan sosial ada semua. Iya sebentar. Itulah Ketuhanan kenapa yang Maha Esa itu tidak ada gerakan apakah Kristen berkesesuaian dengan ingin Bible? merubah dasar Iya. negara ini. Nggak ada orang atau gerakan agama Kristen yang ingin merubah dasar negara ini Pancasila. Nggak ada. Karena apa? Oke. Karena Pancasila KKB sama Timor Leste, sesuai Bang. Bentar, dengan ini biar dulu Bible. ngomong dia nggak apa-apa. Nah Oke, sekarang kalau gantian ya. Dia lagi kesetanan. sekarang kalau lagi Quran, kesetanan. sekarang Iya. kalau Quran, Biarin. sekarang saya tanya, Biar. ada nggak Biarin. kelompok-kelompok Sebentar, topiknya bukan itu. Islam, Topiknya kelompok Islam bukan yang itu. pengen dirikan negara Islam? Ketuhanan yang Maha Esa apakah sinkron dengan Bible? Pusing nih. Ketuhanan yang Maha Esa itu apakah cocok dengan Kalau itu Bible? sinkron dengan Quran, kenapa Ketuhanan orang-orang yang Maha pengen Esa mendirikan itu negara Islam? apakah sinkron dengan Bible? Ketuhanan Ditanya yang lagi, Maha Esa ditanya itu apakah Ditanya nyambung dengan lagi, Bible? Ditanya lagi. Coba kita cek dulu. Sila Andi. pertama dulu. Sila pertama dulu Udah dijawab, ditanya lagi. bertentangan Ditanya dengan Bible. Sila Oh, pertama dijawab lagi, bertentangan ditanya lagi. dengan Bible ya. Catat ya teman-teman ya. Sila Ditanya pertama lagi, dijawab lagi. bertentangan dengan Bible. Kenapa? Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah Esa Dis, itu tunggu, Dis. tunggal. Orang-orang Kristen yang Dis, ingin tunggu, Dis, merubah Dis. negara ini, Pak. Dis, tunggu, Dis, Masalahnya Dis, nggak Dis. ada, Tunggu. nggak Iya, iya, ada iya, iya. gerombolan Baik, baik. Kristen dengan berdasarkan Bible ingin merubah negara ini, nggak ada. Tapi Papua. kalau orang-orang sekelompok Islam yang ingin mendirikan negara Islam berdasarkan khilafah, ada. Faktanya jelas. Papua sama Timor Leste udah pecah Mereka loh, nggak Bang. ada, Itu agamanya mereka nggak nggak ada. Timor Leste. Biar Mereka jangan kemana-mana, nggak ada. biarin aja. Mereka Kita nggak kembali ada ke topik, Dedis. menggunakan ini Biarin. sebagai Dia lagi kesetanan. Biarin.
Biarin, menggunakan dia Bible lagi nggak ada. kesetanan. Biarin. Ya, kita kembali ke topik ya, Edis. Apa waktu Kita Timor kembali, Leste, Edis. waktu Timor Leste pengen merdeka mereka mendasarkan dalilnya dengan Aduh, Bible nggak ada? makanya Nggak ada. Vincent, setiap lu Nggak ngomong ada. pasti lu Contohnya apa? dilebarin. Ya, Vincent hajar mandi. Setiap lu ngomong pasti dilebarin. Topiknya adalah Vincent dihajar mandi. apakah sila pertama itu sinkron dengan Bible? Ini dulu, baru kedua, baru ketiga, sampai 5. Ditanya lagi. Sinkronnya di Udah mana, Edis? jelas-jelas. Udah Sinkronnya di jelas-jelas mana? dijawab sinkron. Oke. Shema Oke. Israel. Iya. Ya, terus kalau sinkron, Tuhan kamu ada berapa, Edis? Kalau sinkron, Tuhan kamu ada berapa? Adonai. Kalau sinkron, Tuhanmu ada berapa? Kalau sinkron, Udah jelas Tuhanmu tuh. ada. Ya, kalau sinkron, Shema Tuhanmu ada berapa? Kesetan. Aduh, nggak bisa dia yang ngobrol ini orang. Udah kesetanan Bang Didi. ini. Udah jelas tuh. Iya. Shema Israel Iya, Adonai kesetanan. Elohim Biarkan lah. Biarin. Ya, Jelas. Tuhan, ya Tuhanmu ada berapa, Edis? Tuhanmu ada berapa? Jelas Tuhanmu dan ada, jelas. ya, Tuhanmu ada Tapi- berapa, Edis? Perjanjian Sekelompok lama itu orang kitabnya Islam Yahudi, Bang. yang Iya, ingin jangan kesana merubah dulu. dasar negara ini menjadi khilafah, jelas Ini ada. nandar kemana sih? Fakta. Tuhanmu ada berapa, Edis? Edis, Itu Tuhanmu ada fakta. berapa? Fakta. Tuhanmu ada berapa? Tuhanmu ada berapa? Ditanya lagi. Iya. Ditanya lagi. Tuhanmu ada ditanya lagi, berapa? ditanya Sesuai lagi, enggak sila ditanya pertama? lagi, ditanya lagi. Iya. Ditanya lagi. Sila ditanya pertama lagi, itu ditanya lagi, Tuhan itu ditanya lagi, esa. ditanya itu, Tuhan ditanya itu tunggal. ditanya Bang Nandar, itu, tolong tanya itu dimute lagi, dulu. tanya Bang itu Nandar. lagi. Nandar kemana ya? Itu lagi. Bang ditanya Nandar, kemana ya? itu tolong lagi, dimute, dia ditanya lagi itu kesetanan lagi. ini. Kasihan kita, dia lagi Perasaan kesetanan. di awal tadi Andi udah nanya, Dis, Tuhanmu ada berapa? Tuhanmu ada berapa? Udah Artinya, saya, Edis, sudah saya Ya. bikin tadi Bible perumpamaan. itu Masih bertentangan dengan sila pertama. Bible itu bertentangan dari dengan sila tahu. pertama. Itu dari Bible itu bertentangan dengan sila pertama. Itu dari Sila tahu. pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada trinitas di sana. Artinya Itu dari Bible tahu. bertentangan dengan Pancasila. Itu dari tahu. Fakta ini fakta, Edis. Itu dari Fakta tahu. itu ya. Fakta. Makanya lu jangan menuhankan 3, 1 aja kalau kamu Indonesia. Iya, makanya kamu jangan Kalau menuhankan kamu Muhammad. dasar negara kamu Indonesia Makanya kamu Pancasila, jangan menuhankan Muhammad. berhenti menuhankan 3. Berhentilah kamu nuhankan Muhammad dengan mengikuti semua perintah Muhammad. Aduh. Taat mulai sama lagi. Muhammad sama dengan taat sama Nandar, Allah. Bang Nandar, tolong di mute dulu, ini kesetanan, kasihan. Loh, Bang memang Nandar aja lah. benar kok. Barang siapa yang Harus bentuk pada di-exercise, taat Bang. kepada Muhammad Bang sama Nandar, dengan Bang taat Nandar. sama Allah. Nandar kemana sih? Kasihan, Nandar kasihan kemana? ini. Harus Eh, dieksorsis. mulai kalap nih, ngadu sama Nandar. Bukan Mulai kalap. Ente mau Bukan. dijawab juga susah. Kecuali kalau Tadi ente sudah tidak saya kesetanan. jawab, Trinitas itu Soalnya- bukan berarti ada Kesetanan. 3 Tuhan. Soalnya- Kok ngomongnya santai aja kok, santai kok. Iya, ngomongnya. iya, iya. Santai aja ya. Iya, kan tadi saya udah bilang, Tuhan itu bukan kepribadian. Bukan kepribadian Sansan, bukan kepribadian Anda. Kepribadian Anda itu, atau kepribadian saya ini, seperti kepompong. Bukan kupu-kupu. Kupu-kupunya apa? Ya Tuhan yang belum pernah Anda capai. Nah, si kupu-kupu ini bukan lagi kepribadian, karena sudah menjadi kesemestaan, kesadaran semesta, Pak. Itulah yang dinamakan esensi Tuhan. Itu seperti percikan api. Jika Allah Bapa adalah api unggun, esensi atau hakikat kita itu percikan api. Jadi sama dengan api unggun, dia
bisa membakar seluruh hutan, percikan itu. Iya. Kosansan tetap berpegang teguh kan bahwa hakikatnya Kosansan itu adalah Tuhan itu adalah Kosansan itu sendiri kan gitu. Belum nangkep juga. Dari tadi udah saya bilang Tuhan bukan kepribadian, tapi sepertinya Anda belum sadar ya. Iya, enggak, saya enggak ngomongin pribadi, enggak. Dari tadi pun saya enggak ngomongin pribadi loh. Mungkin Ya Kosansan udah. enggak nangkep apa yang saya maksud. Kalau Anda tidak memaknai Tuhan adalah pribadi, ngapain dia ucap lagi, Pak? Nah, makanya ketika Kosansan mengatakan itu kan penjelasannya bukan tentang pribadi, tetapi dipahaminya bahwa diri Sansan itu adalah Tuhan, cuman kan tidak bisa dijelaskan tentang pribadi. Oh iya. Tidak salah kalau Anda memaknainya bukan pribadi Sansan, tidak salah. Betul? Iya, berarti hakikatnya Kosansan itu kan levelnya imannya seperti itu kan, sudah di situ. Iya. Sudah Iya. mengenal Tuhannya kan? Dalam tataran yang terbatas. Iya, Karena sudah mengetahui, ya karena sudah mengetahui ciptaan atau imajinasi apa itu ciptaanku, gitu ya. Jadi makna Tuhan kenapa dikatakan terbatas karena hanya dalam alam semesta materi, bukan alam semesta rohani. Gitu Pak. Lanjut dulu yang lain lah, aku masak nggak mateng-mateng. Gitu. Lanjut yang lain. Tapi kalau di dalam Islam ya, yang bisa mengenal Tuhan itu hanya Tuhan, bukan manusia. Betul Pak. Sepakat Pak. Yang Anda ngomong benar. Jadi yang bisa mengenal Tuhan hanya Tuhan. Itu kalimat yang tepat sekali. Makanya saya katakan Tuhan itu bukan pribadi. Ketika Anda menjadi Tuhan, Anda udah bukan pribadi Anda lagi. Paham nggak sih? Di sanalah Anda tahu apa yang menjadi ciptaan Anda, yaitu alam semesta imajiner atau alam semesta virtual yang dianggap oleh orang awam sebagai alam nyata. Kosansan. Ya. Mungkin kalau saya, ini saya pribadi ya, Tuhan ya Tuhan, kita ngomong Tuhan ya. Bagi saya mungkin Tuhan itu manusia yang di sekitar saya ini. Contoh, bagaimana kita melihat orang lain dalam kesusahan, bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan hormat, dengan baik. Balik lagi Tuhan moralitas. saya, Betul. Enggak, Saya sepakat yang Anda ngomong. Kosansan saya belum selesai ngomong loh kok. Ayo. Nah, jadi ya ini tadi di depan saya inilah yang kelihatan ini bagi saya ya Tuhan ini mereka, gitu aja sih. Maksudnya saya sederhanakan seperti itu. Kalau saya yang kelihatan saya aja nggak bisa menghargai yang kelihatan ini, bagaimana saya yang menghargai yang tidak kelihatan, seperti itu aja sih. Yang di depan mata kita ini ada aja loh, di depan mata kita ini. Betul. Kita lihat orang butuh Saya pertolongan, terima kita nggak kritik Anda. tolong, gitu kan. Iya, saya Tapi terima saya kritik juga- Anda. Saya nggak mengkritik loh Kosansan. Itu Saya hanya kritikan. Dan saya mengutarakan. terima. Obat itu pahit, saya bilang. Itu kritikan jelas. Dan saya terima, Mbak. Saya belum selesai ngomong loh kok. Iya. Ya, Kan tadi Kosansan, Kosansan udah biasakan ya ngomong. Kosansan. Ya. Oke, silakan lanjut. Nah, saya cuma ngomong bagi saya pribadi, saya nggak mengkritik Kosansan. Kan Kosansan udah sesuai dengan apa yang diyakini Kosansan, jadi saya menghormati. Masa saya nggak menghormati? Saya menghormati loh kok. Saya nggak mengkritik loh kok. Saya hanya mengutarakan seperti itu. Kalau Kosansan nggak sependapat juga nggak apa-apa seperti itu. Udah gitu aja Kosansan. Terus agak slow kok kalau ngomong. Oh iya. Dikit. Ya. Iya, Terima iya. kasih Kosansan. Iya. Ya boleh sih, bebas kita menganggap manusia adalah Tuhan, mau batu adalah Tuhan, bebas sih. Ya, intinya kita harus tidak boleh menyakiti orang lain gitu kan. Kan aku ini belum menghayati sepenuhnya sehingga terjadi hal-hal seperti itu. Mohon dimaklumi, mohon diampuni gitu. Tapi manusia itu tak bisa apa-apa loh. Jangan dianggap Tuhan. Tidak bisa Ya, betul apa-apa. Pak. Saya sepakat Pak, manusia tidak bisa apa-apa. Hanya Tuhan yang bisa mengangkat kita, bukan manusia. Bukan usaha manusia, mustahil manusia bisa berusaha mencapai Tuhan itu Pak. Betul yang Anda ngomong. Hanya Tuhan yang bisa menarik kita, bukan kita. Usaha kita nggak mungkin bisa apa-apa.
Tapi semua manusia akan mencapai tahapan itu, Pak. Saya percaya itu. Jadi sesuatu yang sekarang masih jarang, tapi nantinya udah banyak. Nah, kayak kemajuan teknologi aja, yang dulunya nggak ada, sekarang menjadi ada gitu. Ketuhanan pun sama, ada masanya nanti. Jadi masalah kebangunan dari kesadaran aja. Kalau di dalam Islam Tuhan itu tidak nyata lah. Istilahnya Tidak nyata. Allah itu nama, Tuhan itu tidak nyata. Tidak nyata. Allah itu cuma nama. Iya betul Pak, tidak nyata. Kata nyata itu berarti tidak berwujud objektif atau entitas. Itu betul, memang tidak nyata. Saya sepakat dikatakan Allah tidak nyata. Karena memang tidak ada wujudnya. Itu dalam tataran mata lahir ya. Kalau dalam mata batin Kalau dalam sifat 20 artinya ada, mustahil tidak ada. Kalau di dalam Al-Qur'an alladzi khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma, artinya Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Artinya Allah itu ada. Adanya itu tiap-tiap orang itu ya menanggapi itu pemahaman itu tersendiri. Apa pemahaman nyimpang atau pemahaman yang benar. Itu ada tiap-tiap manusia itu kalau nggak ada gurunya. Kalau ada gurunya pasti dituntut, oh ini jalannya, oh ini lewatnya. Nah, begitu. Kalau di dalam Islam harus punya sanad sampai Nabi. Oh iya, dari guru betul. ke guru, dari guru ke guru gitu. Oh itu iya, spirit betul. itu namanya yang spirit ya, menyambung rasa. Spirit itu roh. Nah, kalau tidak Iya. menyambung rasa, dia tidak bersambung. Ibaratkan lampu nih, lampu kan tidak ada setrumnya, tapi dia itu tidak nyala. Coba yang ada setrumnya itu nyala. Ini kalau di pandangan Islam lah. Iya betul, memang ada sanad itu ada, tapi bukan berarti harus dari Adam sampai ke sini, bukan begitu. Jadi kekuatan seorang master itu sekitar 500 tahun itu. Kalau tidak ada penerusnya, dia akan memudar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut yang lain. Kosansan, Ya. saya baru habis makan ini, sudah kuat hadapi Kosansan. Ya. Ya, jadi apa ini? Bicara apa? Soal Tuhan. Terserah Anda. Pusing lah host, nggak lama dibuatnya Kosansan ya. Kosansan kan nggak punya Tuhan. Iya. Tuhan punya saya. Iya, Tuhan Kosansan siapa? Tuhan bukan kepribadian. Tuh nggak ada, udah nggak ada. Iya nggak apa-apa. Ketika orang Jadi- sudah pernah bertemu Tuhan, nggak perlu lagi dibicarakan. Berarti nggak usah bicara ketuhanan dong, bicara yang lain apa ya? Sama Kosansan ini bingung mau bicara apa sebenarnya nih. Bicara apa Kosansan? Kebajikan. Kita agama kebajikan. Bicara apa lagi? Cinta kasih. Kita agama cinta kasih. Apa ya Kosansan mau bicara sama Kosansan nih? Kalau mau bicara cinta kasih sama 911 tuh. Waduh, Hmm, gitu kan Kosansan kan? Tuh, mulai. Tuh kan? Cocok. Dia ahlinya itu, pakarnya itu. kita Waduh. bicara penciptaan sama Kosansan nggak bakal nyambung. Kita bicara konsep apa lagi ya? Kosansan, begini aja Kosansan. Kita cerita Sun Gokong aja gimana, yuk. Oke, jadi ketika Sun Gokong Oke, ini pergi enak ke kan? suatu hutan, ya. Nah, Sun Gokong pergi ke suatu tempat yang sangat jauh dari Sang Buddha. Kemudian dia masuk ke dalam hutan, dia menulis sesuatu di dalam batu, kemudian mengencingi batu itu. Kemudian dia balik lagi ke Sang Buddha. Si Gokong ini berkata, saya sudah pergi sangat jauh sekali, gitu ya. Mungkin Anda nggak tahu saya pergi kemana, kata si Gokong itu. Oh, dia membuka telapak tangannya si Sang Buddha ini. Aku tahu engkau kemana. Buddha ketawa-ketawa dulu Kosansan, ketawa-ketawa. Iya, ketawa itu. Iya. Terus
Itu para penghuni langit semuanya ketakutan karena Sun Gokong mau menguasai kerajaan langit. Dengan syarat dia harus pergi ke ujung bumi, ya kan? Oh iya. Nah, pada saat dia kembali, udah mukanya Kaisar Langit sudah lain itu kan. Nah, tiba-tiba kata Buddha, coba kau lihat di belakangmu itu tadi ada tulisan. Dia bilang, loh, kenapa ada tulisan di sini? Kan begitu. Jadi sebenarnya dia nggak kemana-mana kan, tapi perasaan dia itu sudah jauh dia pergi kan. Padahal dia masih di situ karena dibikin lingkaran oleh Buddha itu kayak bola dunia tapi transparan gitu kan. Nah, terus setelah itu malah murka Buddha turun, dia dikutuk di gunung 5 jari kan. Nah, lalu penghuni lain mengatakan kasihan dia ini nanti kalau mati gimana. Akhirnya diutuslah 2 dewa. Kalau dia lapar bawakan dia makan, kalau dia haus bawakan dia minum sampai waktunya dia bebas. Ya kan? Nah, itu kisah itu diambil pelajaran apa, Kosansan? Waduh, beda lagi itu ya. Saya kira yang sama yang kemarin, Pak. Itu kan Bapak kan kemarin yang ngajuin pertanyaan. Iya, tapi kan kelanjutannya sampai akhirnya dia dikurung di dalam gua 5 jari itu, gunung 5 jari itu. Ya, tapi yang ngasih pertanyaan Gokong nggak lari dari telapak Buddha itu Anda kan? Oh, Batu Karang. Nggak tahu dia kemana Batu Karang. Ya, setelah Batu Karang itu kan Sang Buddha membuka kelima jarinya kan? Ya. Terus ada tertulis di salah satu jari yang dimana Sun Gokong memberi tanda bahwa dia sudah ke ujung bumi. Ternyata yang dia tandai itu justru di jarinya salah satu jari Buddha. Terus saya menjawab apa kemarin? Saya lupa, soalnya panjang sekali cerita saya. Kok hikmahnya cuma 2-3 kata kalau nggak salah itu. Kok ketawa? Coba kamu bertanya lagi sama pemirsa di sini. Mereka menafsirkannya sama nggak coba? Kenapa? Enggak, itu yang saya kan bilang. Saya melihat ada potongan film itu, ya kisahnya seperti yang saya ceritakan. Iya. Begitu. Ya, salahin sutradaranya lah. Itu bagus, Pak. Sutradara itu sebetulnya belajar dari biksu juga. Mahaguru. Biksu. Nah, jadi bukan dari Mahaguru. Nggak sembarangan orang bisa menjawab pertanyaan kamu, Pak. Coba aja kalau nggak tanyakan gitu, Pak. Artinya Kosansan nggak bisa menjawab. Kelihatannya sederhana itu, Pak. Coba aja tanya, Jo. Bisa nggak mereka Tanya ke siapa? Ngerti nggak? Siapa Ada Vira nggak di sini? Vira, ini Bang Vira ada tuh. Vira Nagari. Bisa jawab nggak? Nanti aja kan dianya di bawah kan? Iya, itu apa? Pelajaran apa itu, Kosansan? Kalau memang kasih kisi-kisinya lah. Ya itu kemajuan spiritual. Bukannya karena kesombongan yang merasa bahwa dia sudah menguasai dunia, ternyata tidak ada apa-apanya. Bang Dedi, saya izin mundur dulu ya. Ini mau duhur. Iya, Bang Alif. Ya, Bang Alif. Iya, Bang Alif. Ya. Makasih, Bang Alif. Ya. Siap, Bang Alif. Waalaikumsalam. Naik nih, Pak Fira. Ya, Pak Fira naik, Pak Fira. Waduh, yang lainnya. Artinya kisah begitu panjang, Kosansan jawabnya cuma 3 kata. Sebentar, ini aku naikkan ini dulu. Dari tadi mau minta naikin, nanti ngambek pula enggak dikasih naikin. Ya. Coba 911 sama Pak Albi tuh coba ditanya tuh. Itu Iya, itu bukan ini ya? Reinkarnasi bukan sih? Bukan, ada pelajaran yang bisa diambil dari kisah jadi Son Gokong ini kan karakternya dia itu kan bandel, keras kepala, sombong, ya kan? Nah, terus dia itu berkeinginan untuk menguasai kerajaan langit. Tapi dengan syarat dari Buddha, oke, kalau kau bisa sampai ke ujung bumi lalu kembali ke sini, maka kau kuasai kerajaan langit. Nah, pergilah dia itu
Nah, dia tuh merasa udah jalannya jauh sekali, sampai dia pada salah satu gunung atau tempat itu dia tandai situ pakai tulisan Cina, dengan tongkatnya kan. Terus dia balik lagi, dia balik. Jadi dia di telapak tangannya Buddha ini. Lalu dia katakan, saya sudah ke ujung bumi katanya. Nah, si Buddha ketawa. Si Buddha bilang, apa iya kau sudah sampai ke sana? Dia bilang, iya saya sudah jalan jauh. Terus saya sudah tandai juga. Dia bilang, coba kamu balik ke belakang. Nah, dia balik ke belakang, dia lihat di salah satu jari Buddha itu yang seperti yang dia tandai katanya di ujung bumi itu. Lalu kata si Buddha, kau tidak kemana-mana, kamu dari tadi di sini katanya. Begitu. Akhirnya dia nggak jadi dia tidak bisa menguasai kerajaan langit, malah dia dihukum di dalam gunung 5 jari. Nah, jadi saya tanya ke Sansan, apa hikmahnya? Cuman 3 kata, saya juga lupa 3 kata itu apa. Loh, betul semua mereka. Lanjut. Begitu. Hukuman gak sih? Gimana? Itu intinya hukuman gak sih? Iya, hukuman. Dia dipenjara kan selama berapa ribu tahun itu. Yang dia bersama dengan saudara-saudaranya itu kan pakai dan lain-lain itu kan? Belum, itu nanti sudah setelah dibebaskan. Terus ada guru, temani guru itu ngambil kitab suci di apa kayaknya ke Arab Saudi itu karena lewat gurun pasir. Atau Sancong kan? Itu kok Sansan tuh jago tuh biasanya jelasin kayak gitu tuh. Dia nggak bisa jawab, dia nggak bisa jawab, dia nyerah. Pertanyaan saya bikin dia nggak bisa jawab. Ko Sansan, halo, buka mic-nya kok. Ini. Nah, yang naik aja Pak. Siapa ini? Nah, susah kan Ko Sansan? Pertanyaan saya susah kan Ko Sansan? Ya susah. Tuh, apa gue bilang apa? Waalaikumsalam. Mau apa ini? Ini iya. Mau nanya tadi ke Ko Sansan, tapi Ko Sansan kok nggak ada suara ya? Gimana Pak? Apa kabar Ko Sansan, sehat ya? Assalamualaikum Kak Ros. Assalamualaikum. Gimana Pak? Ini kok mau lanjutin pertanyaan yang tadi pagi keputus kan, saya di jalan tadi di tempatnya siapa tadi itu. Tadi saya masih nyimak tapi kok tiba-tiba kan off ya kok ya. Ini lanjut lagi yang soal dimensi tingkat 1 itu kok. Pesan kan mengalami mimpi ya katanya. Waktu di dalam mimpi itu kok Sansa bilang jangan berteman dengan orang mati gitu. Kalau Konstansan nanya saya kan udah jawab. Kalau menurut Konstansan gimana maksudnya itu jangan berteman dengan orang mati? Karena selama perjalanan tadi kok jawabannya makin mengembang gitu kok. Saya bukan mimpi Pak. Oh bukan ya? Itu seperti gimana kok? Mengalami waktu meditasi atau gimana itu waktu dapat itu bukan meditasi. Jadi dalam keadaan yang cukup biasa aja, kemudian ada suatu kayak intuisi atau informasi atau telepati gitu ya, yang berkata jangan berteman dengan orang mati. Itu tuh. Iya, sebentar. Ya. Oh lanjut dulu. Ada request dari siapa? Bang Jerry, cerita Sun Gokong aja please, belum gitu. Request memang Sun Gokong tuh. Dari tadi tuh masih ada sebenarnya. Iya. Saya banyak itu punya kisah itu. Teruskan Sun Gokongnya. Assalamualaikum, selamat siang Bang Kosansan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Jadi ketika itu
turunlah si siapa namanya, siapa gurunya itu siapa Kosansan? Tong Sanco. Biksu siapa? Samcong. Biksu Tong Samcong. Nah dia kan punya misi tuh mau ngambil kitab sucinya ke barat. Nah kita lihat di film-film itu mereka selalu lewati padang pasir. Nah di situ saya curiga dia nih mau ke Makkah ini, mau ngambil kitab suci di sana, di Arab Saudi. Betul nggak itu Kosansan? Ko buka mic-nya dong Ko. Jangan ngambek Kosansan nih gara-gara nggak bisa jawab pertanyaan. Halo, Kosansan. Kosansan. Ya, yang lain aja jawabnya, Pak. Oh iya, terus begini kan Gokong ini kan memang karakter dia kan ngeyel ya. Nah akhirnya dikasih mantra sama Dewi Kuan Yin supaya kalau dia macam-macam biksu Tong itu tinggal bacain mantra. Nah dia langsung pusing-pusing gitu loh, kayak lagi ngobrol sama Kosansan gitu, puyeng dia, jong. Nah begitu, akhirnya diam dia kan. Jadi misi pengambilan kitab itu saya tidak tahu akhirnya itu apakah dia dapat kitab suci atau enggak, itu saya masih belum nyampe sana itu. Ada yang tahu nggak itu kisahnya perjalanan mereka ke barat itu? Endingnya ya? Iya. Iya ya. Itu sampai nggak itu mereka ke barat itu? Saya curiga belum sampai ke barat, mereka ketemu Sansan. Akhirnya balik lagi mereka. Karena ditanya sama Sansan, kalian kesini ngapain? Kamu mau ngambil kitab suci, udah divalidasi belum kitab suci itu? Kalau belum pulang aja sana. Nah balik mereka kan? Iya, nggak ada endingnya. Lah itu petugas validasinya Kosansan itu. Kosansan petugas validasi itu. Ada itu versi 2-nya. Saya bilang Kosansan itu cocoknya kerja di LAI. Kosansan itu harus di LAI itu, cocok itu. Nah, gini, yang saya aneh tuh tiba-tiba ya ada ketemu cut apa? Yang si babi itu, terus sama satu lagi Cupat Kai, terus satu lagi siapa yang kerbau Lah, Kerbau. yang itu namanya kata Samsan juga. Ya, tapi mereka ini kan awalnya siluman, ya kan siluman. Terus bertobat, mau ikut guru. Akhirnya sudah mereka temani guru ini. Nah, tapi yang paling seru ketika gurunya lagi semedi, nah datang tuh cewek-cewek godain kan gurunya. Gurunya Amitabha gitu-gitu terus kan. Nah, justru yang terpengaruh itu murid-muridnya. Halo, Kok. Nah, mereka ini belum dapat kesadaran rohani itu belum Mungkin gini, sepertinya kalau nggak salah karena saya juga kurang ini, masalah Patkai sama Wucing itu dia melakukan kesalahan di masa lampau sehingga mereka harus menjalani hukuman itu. Kayak Patkai dia harus putus cinta terus, deritanya tiada akhir katanya. Terus oh iya, betul. Nah itu karena dia melakukan